Baik, kita mulai pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, ini kita mulai pembelajarannya 753. Ini nantinya kita akan berakhir di 853 atau 900 untuk pembelajarannya, karena ini nantinya kita perlu juga yang namanya pengondisian dari awal dan lainnya. Sehingga untuk pembelajaran yang kali ini dengan materi adalah mengasah pahat bubut, itu kita harus lakukan dengan daring. Sekalipun daring, anak-anak saat ini tetap menggunakan wirpak seragam, ada yang di rumah, ada yang di bengkel, ada yang dimanapun berada. Kita tepat waktu dari jam maupun seragamnya. Jadi nantinya ketika pertemuan-pertemuan mendatang harus dilakukan pembelajaran jarak jauh seperti ini. Ketika waktu sudah ditentukan, seragam juga sudah ditentukan, kalian juga harus tetap mematuhi peraturan yang berlaku seperti halnya seragam ya. Jadi saya apresiasi kalian semua sudah menggunakan seragam yang ditentukan hari ini, yakni adalah wirpak jurusan ya, ini seragam praktek. Baik, anak-anak, ini Pak Tori akan memulai pembelajarannya. Sebelum dimulai pembelajarannya, saya minta salah satu memimpin doa. Silakan, volunteernya, relawannya siapa? Salah satu. Adi Waloyo ya. Ya, silakan dipimpin doa teman-temannya. Duduk siap. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Adi Waloyo. Terima kasih anak-anak, kita sudah berdoa untuk mengawali pembelajaran hari ini. Maka dari itu ingin saya sampaikan, ini ada satu surat yang tadi diantar ke saya. Terlihat apa enggak ya ini? Hampir enggak terlihat ya ini. Atas nama siapa ini? Dimas Eko Saputro. Ini salah satu teman kalian, Dimas Eko Saputro ini kalau terbaca di kamera. Orang tuanya mengantarkan surat ke saya. Ini siswa saat ini sedang sakit, asam lambungnya kumat. Maka dari itu saya minta anak-anak nantinya menjaga kesehatan. Jangan sampai hal seperti ini terjadi ke kalian. Untuk Dimas Eko Saputro ini bagus. Ini ada surat izinnya, tapi lebih bagus lagi kalau bisa menjaga kesehatan seperti kalian. Untuk kalian yang masih sehat, dijaga kesehatannya, jangan sampai jatuh drop seperti Dimas Eko ini ya. Paham ya anak-anak ya? Pak, Pak. Baik, selanjutnya saya ingin coba absensi. Saya akan panggil satu persatu. Tapi kelamaan ya kalau di absensi pakai manual seperti ini ya. Kita pakai cara baru nanti ya. Kita pakai polling. Presensinya pakai polling. Ya, presensinya pakai polling sehingga nanti kamu bisa lakukan. Saya coba buat pollingnya sekarang ya. Kita integrasikan teknologi yang ada. Sebentar, your login from another device, your polling session is inactive. Oh, polling saya tidak aktif, berarti saya harus mengaktifasi lagi polling saya di sini. Baik, anak-anak, mengerti tidak pembelajaran yang namanya mengasah mesin bubut? Sudah ada yang tahu bagaimana cara mengasah pahat bubut? Silakan. Coba ditanggapi anak-anak. Silakan. Ada belum? Kalau belum, belum aja. Kalau sudah, silakan diceritakan. Belum ya, Adi Waloyo belum. Yang lainnya, sudah ada yang tahu? Belum, Pak. Sama sekali? Belum.
Sama sekali ya. Oh, baik. Sama sekali belum tahu. Baik, karena sama sekali belum tahu, kali ini kita akan belajar tentang pengasahan mesin bubut. Sebelum Pak Tori sampaikan, kita perlu mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Untuk apa sih memahami mengasah bubut ini? Nah, jadi nanti melalui diskusi dan menggali informasi, siswa-siswa ini, kalian ini diharapkan dapat memahami, menerapkan prosedur teknik mengasah pahat potong dengan tepat. Jadi bagaimana teknik mengasah pahat potong dengan tepat. Nah, nanti dengan penjelasan materi di sini, pertemuan ini, kalian diharapkan dapat memahami dan menerapkan pengasahan pahat potong mesin bubut sesuai untuk pekerjaan membubut dengan tepat. Oh ya, anak-anak tadi sudah keluarkan alat tulisnya ya, buku dan pulpennya disiapkan. Jadi misal pakai HP kan kalian tangan kanan seperti ini, tangan kirinya pegang HP, tangan kanannya boleh sambil menulis. Dari yang Pak Tori sampaikan dirasa penting, kalian boleh langsung mencatat. Boleh langsung mencatat karena nanti bisa jadi Pak Tori akan tanya ke kalian, kalian juga akan bertanya. Jadi catatan ini nantinya cukup penting untuk kalian bisa pelajari. Jadi tujuan yang saya coba ulangi lagi. Tujuan yang pertama adalah memahami menerapkan prosedur teknik mengasah pahat potong. Tujuan pembelajaran ini yang kedua adalah kalian nanti bisa memahami dan menerapkan pengasahan pahat sesuai yang pekerjaannya. Yang ketiga, nanti kalian akan berdiskusi. Setelah berdiskusi, kalian diharapkan dapat melakukan pekerjaan mengasah pahat. Dan yang berikutnya kalian berdiskusi, setelah berdiskusi juga harapannya dapat membuat pahat potong mesin bubut sesuai pekerjaan membubut dengan mengasah. Jadi nanti tujuannya ke sana nak ya. Diharapkan kaliannya nanti mampu di tahapan seperti itu. Ya. Sambil saya coba cek untuk materinya. Baik, itu tujuan pembelajaran hari ini. Ini kita akan coba siapkan untuk pollingnya ya nak ya. Pollingnya sudah ready di sini. Kami previous itu saat ini ya. Edit. Sebentar ya, saya siapin. Ini nanti saya akan buat kelompok juga dalam pembelajaran ini. Saya akan buat berapa kelompok ya anak-anak? 5 nanti ya. Satu kelompok nanti bisa 3 orang. Bisa ada yang 2. Jadi nanti ada kelompoknya. Setelah terbagi kelompok, nanti saya juga akan polling. Nah, jadi kita akan mencoba melakukan presensi. Saat ini kita akan coba melakukan presensi. Apakah kalian hadir? Ini menu baru yang Pak Tori juga baru belajar. Jadi
ini satu teknologi baru yang mesti kita sambut pemahamannya ya. Jadi nanti saling belajar juga. Kita akan coba terapkan yang namanya polling. Baik, ini saya akan coba lempar pollingnya ya anak-anak. Sebentar, saya coba ini lempar ke kalian. Saya tambah lagi untuk pollingnya nak ya. Ini namanya presensi. Apakah saya hadir? Tidak hadir ya. Ini akan saya lempar ke kalian. Silahkan diisi untuk kehadirannya nak ya. Nah, ini nampak sekali. Sekarang akan saya coba tampilkan kehadiran kalian. Seperti ini. Oh, tidak muncul di sini. Ternyata di-secure ya dari fiturnya Zoom untuk tampilan hasil. Yang hadir 14 anak. Ada yang belum melakukan presensi? Saya coba cek dari kehadiran di sini harusnya 15. Ada satu anak yang belum melakukan absensi anak-anak. Silahkan. Yang belum melakukan presensi. Baik, nanti akan kita cek ya. Yang belum bisa melakukan presensi siapa. Baik, itu untuk presensi kehadirannya. Ini Pak Tori menggunakan 2 laptop nak. Satunya untuk co-host, satunya untuk materi ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ini tadi kita sudah berdoa, sudah kita buka, sudah kita presensi, data presensinya ada di saya. Selanjutnya kita akan coba persepsi ke kalian, sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini yang nanti akan kita sampaikan. Pertanyaan serupa tadi, tapi tadi saya sampaikan secara lisan, yang kali ini saya sampaikan via polling anak-anak. Ya, ini via polling. Ini perlu direkam kali ya. Ini memang tidak nampak di layarnya, pollingnya muncul di layar kalian masing-masing. Nah, ini secure dari aplikasi Zoom-nya, tidak nampak bagaimana polling ini hasilnya ketika di share screen. Sehingga ini nanti akan kami tampilkan, tapi paling tidak di fitur kalian nampak masing-masing bagaimana polling ini berjalan. Ini hampir semuanya. Ini pernahkah Anda mengasah pahat? Ini semuanya menjawab belum. Jadi ini penting untuk nantinya kamu memahami penggunaan mesin bubut. Kalau kamu mau menggunakan mesin bubut, kamu harus bisa melakukan yang namanya asah pahat. Jadi ini mengasah pahat ini penting sekali. Untuk menjadi dasar bagaimana kamu bisa membubut. Baik, sekarang kita coba masuk ke materi anak-anak. Sebelum
Materi berarti saya akan share screen. Saya akan buka materi saya. Media PPT. Baik. Saya izin share screen ya anak-anak ya. Eh, Tampak? Tolong dijawab kalau memang belum tampak. Tapi kalau sudah tampak silakan dijawab. Sudah tampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Ini teknik pemesinan bubut Sudah, Pak. tentang mengasah pahat ya. Anak-anak bisa perhatikan tadi bagaimana tujuan pembelajaran sudah saya sampaikan. Terus kita juga sudah persepsi bagaimana pemahaman kalian tentang asah pahat. Jadi kita akan coba sampaikan kondisi awal. Nah, kondisi awal pahat itu kalau masih utuh seperti ini, nak. Ini untuk HSS, high speed steel. Jadi baja kecepatan tinggi ini HSS, model kapital. Ada lagi yang menyebutkan kalau pahat itu bisa menggunakan karbida atau pahat insert. Cuman itu kurang dari segi pembelajaran, maka kita akan coba tampilkan yang namanya HSS atau capital high speed steel. Ini bagian-bagian yang digerinda, nak. Ini kamu perhatikan bagian-bagian yang digerinda. Ini bagian yang digerinda itu pahat awalnya seperti yang nampak pada gambar rongga seperti ini, ya, yang rongga seperti ini. Yang rongga seperti ini adalah pahat awalnya. Setelah itu digerinda pahat. Digerinda pahat itu bagian yang biru, merah, dan kuning. Bentukannya seperti ini juga. Jadi ya kalau yang kuning nantinya dibentuk seperti ini, yang merah seperti ini, yang biru seperti ini. Begitu, dengan sudut tertentu. Langkah awalnya. Nah, langkah awalnya seperti ini. Langkah 1. Jadi bagian ujungnya. Berarti yang berwarna apa tadi? Berwarna berwarna apa, nak? Kuning. Kuning, ya benar, yang kuning, Setelah itu kadang ada panasnya. Kalau ada panasnya ada proses quenching atau cooling. Ini pendinginannya. Begini pendinginannya. Lanjut langkah yang kedua. Nah, ini bagian yang kedua yang harus diasah gerinda. Kira-kira warnanya apa, anak-anak? Warnanya apa? Saya coba kembalikan ke warna yang ada. Merah. Ya, betul sekali. Merah ya. Ini yang bagian merah. Langkah ketiga seperti ini. Ini berarti warna apa, Biru. nak? Biru. Biru. Betul sekali ya. Ini untuk bagian keempat, langkah keempat. Ini tidak muncul di warnanya. Ini hanya penumpulan bagian yang tajam sehingga nanti dalam penggunaannya tidak melukai secara bahaya. Jadi kecelakaan kerja kita minimalisir dari hal terkecil seperti ini. Jadi kondisi tajamnya dikurangi dan ini membuat aman bagi semuanya. Begitu ya. Materinya singkat sekali anak-anak, memang sangat singkat karena dasarnya seperti ini dulu. Setelah ini Pak Tori akan lempar soalnya via link yang ada. Kamu nanti tidak usah keluar Zoom-nya, kamu cukup kerjakan dari link yang Pak Tori berikan di grup WhatsApp kita atau di kolom chat, saya akan lempar, nanti kamu akan klik di browser. Sehingga nanti kamu cukup multitasking, satu device, satu HP, bisa untuk mengerjakan pembelajaran Zoom ini, bisa juga untuk mengerjakan tugasnya di Chrome ya. Ini Pak Tori tutup dulu materinya. Saya stop share. Selanjutnya di kolom chat akan saya coba kirimkan ke kalian yang namanya tugas. Tugasnya ini via link. Linknya saya posting di chat anak-anak ya. Perhatikan di kolom chat
saya akan posting tugasnya. Ini bit.ly/asahpahat1. Linknya sudah muncul anak-anak di kolom chat? Sudah? Dicek? Sudah, Pak. Ya, itu betul. Silakan di copy atau nanti saya coba posting juga di grup ini ya. Di chat ya. Di chat situ ya. Ya. Saya beri waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan. Atau 5 menit aja, nak, enggak usah lama-lama. Sampai 8 lebih 18 ya. 8 lebih 18. Di multitasking ya. Silakan dikerjakan. Nanti kalau diskusi ada waktunya sendiri, nak. Nanti ada diskusinya. Ini suaranya bocor, saya coba mute all. Ya, silakan dikerjakan sampai 8 lebih 18 ya. Baik, tinggal 3 menit waktunya. Waktunya tinggal 3 menit, anak-anak. Silakan dimakan. Setelah ini 3 menit selesai pengerjaan, kita akan lanjut ke pembelajaran berikutnya. Masih 3 menit. Silakan. Nanti kalau diskusi ada sendiri waktunya ya. Nah, sekarang masih ada. Sudah, Pak. Ya, yang sudah ditunggu temannya dulu ya. Terima kasih. Ini masih ada waktu 2 menit. Tapi kalau udah di submit paling nggak bisa ya. Ya nanti kita akan cek hasilnya seperti apa. Masih ada 2 menit, silakan. Sudah, Pak. Ya, tinggal 1 menit. Kita tunggu yang belum mengerjakan. Sebentar, saya coba cari draft-nya. Ini 15 anak satu masih trouble sinyal sepertinya. Kita akan cek. Wah, loading seperti ini ya nanti kalau saya putar video.
Lemah sekali. Baik, waktunya habis ya. 8.18. Terima kasih anak-anak yang sudah mengisi. Ini nanti akan jadi pertimbangan Pak Tori. Bagaimana kalian mencermati dari pemahaman yang ada. Berikutnya kita akan coba lempar polling dari pembelajaran yang berlangsung dari tadi. Kita akan coba tampilkan bagaimana kalian memahami tugas yang sudah ada. Silakan diisi pollingnya, muncul di kalian harusnya. Sudah muncul pollingnya anak-anak? Belum ya? Sebentar. Oh ya, ini internetnya tidak stabil nak. Masalah kita ini hanya ini aja sih. Oh, sinyalnya luar biasa buruk nih. Padahal pakai sinyal sekolah ini. Iya, polling saya terganggu ini juga. Terus habis ini saya mau putarkan ini. Saya tethering aja wis. Ini cukup menyedihkan ini. Oke ya, sekarang muncul ini harusnya. Sudah terlaunching. Tidak tahu apakah saya berganti sinyal ya. Tidak. Baik, sudah ada 1 anak yang mengisi 5 anak. Belum memahami. Apakah Anda sudah memahami tugas pertama? Tugas pertama yang tadi itu nak maksudnya ya. Ada 1 anak yang masih belum paham tadi, ternyata disuruh mengerjakan linknya tadi ya. Ini sudah saya edit padahal tadi kehadiran ini ya. Ini kehadirannya saya buat berkala nak. Jadi untuk ngecek keaktifan kalian ya. Ya, pollingnya sudah diisi semua nak. Ya ampun. Baik, ini sudah ada 15. Luar biasa, akhirnya 15 anak mengisi semua. Tadi sempat 1 absensi itu ada yang belum ngisi. Jadi anak-anak, ini adalah ragam pembelajaran basis teknologi masa kini yang mesti kalian pahami, di mana kamu juga menggunakan Zoom, pada akhirnya kamu juga harus membuka link di browsermu pakai link bit.ly tadi itu, terus kamu juga harus mengisi polling. Ini menunjukkan integrasi teknologi itu diperlukan dalam pembelajaran. Dan ini sebenarnya kalian sudah sangat luar biasa karena sudah menerapkan pembelajaran teknologi era masa kini. Karena mengintegrasikan, jadi kesemuanya berkaitan. Ya, semuanya berkaitan. Setelah ini saya akan coba review karena kamu sudah mendengarkan materi dari saya, kamu juga sudah membuat isian soal tugas yang sudah saya berikan. Berikutnya ini kalian nanti akan saya bagi kelompok. Sebelum saya bagi kelompok, ini akan saya putarkan video.
akan saya putarkan video untuk kalian. Nah, ini nanti dengan buku tulis kalian, bullpoint kalian, kalian catat, mengamati video yang Pak Tori putarkan, mengamati video Pak Tori, kamu catat hal-hal yang nantinya bisa didiskusikan atau yang bisa kalian simpulkan. Ya, dengan begitu nanti kalian bisa menjadi catatan kalian itu bisa menjadikan bahan diskusi saat nanti dibagi kelompok. Ini masih terkendala jaringan untuk memutar video yang ada di saya. Saya coba tethering lagi. Tethering saya tidak muncul. Saya coba ganti sinyal. Sekali lagi saya himpun anak-anak, kamu keluarkan buku catatanmu sama pulpen alat tulismu. Setelah itu kamu siapkan mencatat. Nanti akan saya putarkan video yang mana kalian harus mendengarkan, menyimak, dan mencatat hal-hal yang penting. Setelah selesai video 4 menit, 5 menit diputar, kamu harus berdiskusi dengan temanmu di kelompokmu. Nanti Pak Tori yang bagi kelompok di breakout room. Jadi langkah awalnya, kamu siapkan alat tulis, siapkan dirimu, catat, cermati video yang ada, rangkum apa yang bisa disimpulkan, dan nanti setelah video selesai, kamu dibagi kelompok, kamu berdiskusi dengan kelompokmu. Setelah berdiskusi, kembali lagi utuh. Nanti akan kita coba undi siapa kelompok yang akan memprestasikan hasil diskusinya. Paham anak-anak dengan tugasnya? Paham, Pak. Baik, Paham, Pak. luar biasa. Terima kasih. Kita akan menerapkan ragam integrasi teknologi dalam pembelajaran kali ini. Kita nanti akan menggunakan media pembelajaran video juga. Baik, anak-anak izin sharing screen. Izin share screen, pollingnya saya akhiri. Saya akan coba share screen. Silahkan disimak. Suaranya kurang keras, nak ya? Sebentar. Saya coba perkeras suaranya. Sudah mentok ini suaranya. Oke, pengisi suaranya dari saya saja. Ini adalah kondisi pahat awal. Kondisi pahat awal di mana, jadi ini hal-hal pentingnya dalam gambar ini kamu bisa catat, nak ya, langsung. Nanti kalian diskusikan di kelompok kalian. Jadi materi diskusinya, penemuan masalahnya, penemuan kesimpulan yang nanti kalian bisa amati dalam video ini. Ini adalah kondisi pahat awal digunakan. Nah, ya seperti ini kondisi awal pahat digunakan itu. Beli pertama seperti ini. Beli pertama seperti ini. Nah, ini ada identitas pada pahatnya seperti itu. Ini langkah awalnya seperti ini kalau ketika mau diputar di sayapnya ya. Saya coba stop sementara. Saya coba lanjutkan lagi. Ini di menit
Baik, saya coba lanjutin lagi putaran video. Ini kita saklar, kita nyalain. Langkah pertama seperti ini. Ya, bagian atasnya. Nah, ini agak ke bawah, seperti ini. Tekan seperti ini. Maka dari itu nanti hasilnya seperti ini. Miringnya ke dalam, ya. Dibuat sebidang. Jadi sebidang itu satu sisi rapi. Kamu saksikan di video yang ada rapi. Nah, yang kedua, bagian ini yang kita asah. Jadinya akan seperti ini. Seperti ini, agak serong ke dalam. Jelas ya? Nah, Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, kita asah lagi bagian atasnya. bagian yang ketiga itu kita asah Bagian atas ini, bagian atasnya ini. serong ke kanan sini, Serong ke kanan sini, bawah, agak ke bawah. jadinya begini. Jadinya nanti begini. Jadinya begini ya. Ini serong ke bawah. Nah, Ini pertama tadi. yang pertama tadi, Biasa sini. Jadinya begini, biasa. Jadinya begini, kemudian ini. Ya. Kemudian sini. Nah, jadinya ini sudah bisa dipakai untuk bubut. Pemakaiannya ini sudah bisa digunakan untuk bubut. ya, pasang di tengah-tengah shaft yang akan kita bubut tengah-tengah. Atau kalau adik-adik sudah bisa, Tahu nanti kalau kalian sudah bisa, setelah ini tadi, setelah proses ini, biar lebih tajam bisa biar lebih tajam, dikasih cowaan gitu. bisa dikasih cekungan seperti ini, Dan jangan lupa apabila agar lebih tajam. jangan sampai berubah warna, panasnya berlebihan. Tapi perlu diingat, jangan sampai nanti panasnya berlebihan. Panasnya berlebihan itu berubah warna. Warna pahat yang sudah berubah biasanya kekerasannya. Jadi pahat ini warnanya harus dipertahankan sekalipun di gerinda, karena ini nanti berdampak pada tingkat kekerasan pada pahat. Jadi cara mengasahnya harus tetap memperhatikan panas pada benda kerja. Jadi ketika mengasah harus diperhatikan pada benda kerja yang diasah, yakni pahat. Ya, saya coba akhiri. Baik, cukup. Saya coba ulang sekali lagi. Saya coba akan ulang sekali lagi. Bagaimana kalian bisa mencermati tahapan-tahapannya untuk kalian nantinya catat agar bisa maksimal dalam diskusi setelah ini. Karena ini nantinya perlu diskusi, kalian perlu mencermati lagi untuk yang akan kalian diskusikan. Baik, saya share screen sekali lagi untuk video yang sama. Silakan dicermati. Ini hanya 4 menit, dicatat yang dirasa penting.
cara pemahaman pemula. Ini langkah pertama, dinyalakan gerindanya. Ini bagian pertamanya. Ini yang tadi warna merah ya, kalau kalian perhatikan. Tapi jangan terfokus pada warna, fokus pada bagian yang dipahat. Nanti hasilnya begini. Kalau dari sini begini. Lalu kedua, kita asah bagian sini. Hasilnya jadinya begini. Kita asah begini. Ini langkah yang kedua. Hasilnya akan seperti ini, setengah agak ke dalam. Lalu yang selanjutnya, ini yang ketiga. Ini yang bagian atas ini. Serong ke kanan. Nah, jadinya begini ya. Ini serong ke bawah. Yang pertama tadi di sini. Yang pertama tadi seperti itu. Terus yang kedua, sini yang ketiga. Pemakaiannya seperti ini nanti, dipasang seperti ini. Tapi nanti ketika kalian sudah bisa, sudah familiar, ini cara mengasah agar lebih tajam. Dibuat seperti ini. Dikasih cekungan, cowaan ya. Jangan lupa kalau mengasah pahat, jangan sampai berubah warna, karena itu nanti berdampak terhadap kekerasan pahat. Nah, itu nanti ketika warnanya berubah, panasnya berlebihan. Ketika panasnya berlebihan, warna berubah, berdampak pada beda kekerasan pada pahat. Itu nantinya akan beda pada hasil. Baik, saya rasa itu perlu anak-anak perhatikan. Jadi nanti ini sudah selesai. Setelah ini saya bagi kelompok. Setelah saya bagi kelompok, ini nanti ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Nanti kita undi juga. Jadi nanti ketika kalian diskusi, silahkan mendiskusikan bagaimana cara mengasah pahat dengan kelompokmu. Kelompokmu ini mendiskusikan bagaimana mengasah pahatnya secara runtut dan detail. Nanti silahkan dijelaskan. Gitu ya. Setelah ini akan Pak Tori bagi berdasar kelompoknya masing-masing. Paham anak-anak dengan tugasnya? Kan kamu punya catatan ya anak-anak ya. Itu nanti menjadi dasar diskusi kelompokmu. Paham? Halo? Paham anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Baik, terima kasih. Kalau begitu saya akan breakout room. Siap-siap di kelompoknya masing-masing. Saya coba breakout room. Recruit. Ya. Room 1 ini terlalu banyak saya
pindah ke room 2. Ya, room 1 kelompok 1 3 anak. Silakan masuk di breakout roomnya, diklik biar masuk di kelompoknya masing-masing. Kelompok 3 anak, kelompok 4 3 anak semua ya. Kelompok 1 ada Agi dan Banu Irawan dan Davin. Kelompok 2 ada Abia Bahari, Berli Maria dan Dadang. Kelompok 3 ada Adi Waluyo, Argostia Adi dan Daniel Aurion. Kelompok 4 ada Ahmad Arif Afandi, Bekti Joko dan Diar Prapasta. Kelompok 5 ada Adit Sudarsono, Aditya dan Diki Saputro. Baik, saya beri waktu sekitar 5 menit sampai 8.45 untuk diskusi di kelompok masing-masing. Diskusinya dalam roomnya masing-masing ya. Silakan. Ditulis, dicatat. Ya. Ya. Breakout roomnya ada. Kamu klik break. Oke. Sorry, saya belum klik. Sekarang silakan masuk breakout room. Ya. Sudah mulai masuk. Ini saya lihat Berli masuk. Lu. Lu. Baik, setelah ini kita akan presentasi. Suara kalian sudah terdengar kok. Tadi saya mute ya. Ini masih nunggu beberapa anak kembali ke ruangan. Jadi akan bertahap ini kembali ke ruangannya. Tidak mungkin langsung masuk, nak. Tadi kan sudah kita pecah ke ruangannya masing-masing diskusi ya. Bagaimana kelompok daring, kelompok online-nya seru ya? Sulit ya? Seru, Pak, seru. Seru ya? Seru. Ini pasti kamu baru ini berkelompok dari jarak jauh. Nah, itu nanti juga terjadi ketika nanti kelompokmu ternyata ada yang di Klaten, ada yang di Surabaya, ada yang di Malang. Itu satu kelompok ya diskusi di situ enggak apa-apa. Jadi pembelajaran era digital itu memang harus seperti ini. Baik, menyingkat waktu, waktunya ini hampir habis. Maka dari itu kita akan coba putar, nak ya. Siapa yang akan perform? Ya, saya akan coba share screen. Siapa yang akan tampil ya? Sudah siap anak-anak? Ya, Pak. Iya, Siap. takut salah enggak? Kelasnya Pak Tori enggak usah takut salah, yang penting mau belajar. Salah dibenerin di sini. Terlihat? Sekarang yang akan diundi siapa? Terlihat ya? Siap diputar ya? Kita akan putar. 1, 2, 3. Ini yang menang siapa ini untuk tampil? Ya, kelompok 1. Selamat. Silakan kelompok 1 ya. Setelah ini kelompok 1 akan kita coba beri kesempatan. Kelompok 1 silakan untuk menyampaikan hasilnya. Diskusi, enggak apa-apa. Enggak ada yang salah, enggak usah khawatir kalau di kelasnya Pak Tori itu enggak ada yang salah ya. Silakan kelompok 1 dibacakan hasil diskusinya, nak. Siapa aja kelompok 1 tadi? Silakan. Agi ya. Untuk sahabat harus dibolak-balik supaya hasil maksimal. Untuk Asapahat harus bolak-balik agar hasilnya maksimal. Oke, tepuk tangan untuk Agi, nak. Silakan semuanya tepuk tangan. Ya, itu kelompok 1 ya. Sudah, itu aja hasil diskusinya. Kita akan coba undi lagi kelompok lainnya ya. Siap diundi anak-anak ya? Siap. Siap.
kita akan putar, saksikan di layar kalian. Ini yang menang siapa? Kelompok 2, tepuk tangan. Ya, silakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 2 siapa tadi? Silakan Nak, kelompok 2. Pak Bia Bahari ya. Kelompok 2 silakan. Ya, dibacakan hasilnya Nak. Hasil diskusinya. Pertama, bagian atas miring ke dalam dibuat sebidang. Kedua, bagian samping agak serong ke dalam. Terus ketiga, bagian atas serong ke kanan, agak ke bawah. Nah, kalau sudah bisa, biar tajam dikasih coakan. Iya, itu untuk mempertajam ya. Baik, terima kasih Abia Bahari mewakili kelompok 2. Baik anak-anak, kita inginnya pembelajarannya panjang sekali karena ini terbatas waktu, sehingga sebentar lagi akan Pak Tori akhiri. Ini sajian di mana kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing secara daring, yang mana ini membuktikan memang jarak dan waktu tidak menghambat kita, memisahkan kita. Pada akhirnya teknologi bisa mampu mendekatkan, dan lagi kelompok pun bisa dibuat dalam kurun waktu tertentu, yang mana ini bisa memaksimalkan pembelajaran yang ada. Baik, anak-anak, untuk kali ini pembelajarannya Pak Tori akhiri. Sebelum Pak Tori akhiri, Pak Tori ingin kalian dari kelompok yang belum tampil itu menyimpulkan. Kelompok 3, 4, atau 5 silahkan menyampaikan simpulan dari pembelajaran ini. Boleh kamu simpulkan dari hasil diskusimu tadi, sehingga nanti kita akan tarik kesimpulan bersama oleh Pak Tori nanti yang di terakhir. Silakan. Kelompok 3, 4, atau 5 dulu. Saya persilakan. Ya, Ahmad Arif Afandi ya. Dari kelompok berapa, Nak? Putus-putus. Oke, ini masalah sinyal ya. Ahmad Arif Afandi, kelompok berapa, Nak? Kelompok 4. Ya, silakan disampaikan hasil diskusinya atau kesimpulannya. Ketika mengasah pahat, jangan sampai berubah warna. Ketika berubah warna, kekerasan pahat akan berubah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ahmad Arif Afandi, anak-anak. Silakan. Ya, berikutnya satu kelompok lagi, mungkin kelompok 3 atau 5. Kesimpulannya, hasil diskusi kalian. Yang mana-mana ini kalau sudah diskusi sulit-sulit tapi tidak ada kesempatan untuk menyampaikan. Silakan, satu perwakilan lagi dari kelompok 3 atau 5 terhadap diskusi hari ini, kesimpulannya apa, materi pembelajarannya. Saya persilakan. Satu anak, silakan. Seperti biasa, tidak usah ragu. Di kelasnya Pak Tori tidak ada yang salah. Semuanya belajar. Jadi harus paham di dalam kelas malam. Kalau tidak ngerti, kita akan buat ngerti. Silakan, kelompok 3 atau kelompok 5. Ayo, volunteernya siapa? Relawannya? Saya, Pak. Oh, terima kasih Adit Sudarsono. Kelompok berapa, Adit? Kelompok 5. Kelompok 5. Silakan disampaikan, Nak. Bagaimana cara menggerinda pahat? Ya. Gerinda bagian ujung. 2, menggerinda di bagian sisi kirinya. 3, menggerinda di bagian sisi alasnya. 4, menggerinda ujungnya. Ya, tepuk tangan untuk Adit Sudarsono, anak-anak. Ini luar biasa sekali. Pak Tori akan coba menyimpulkan dari ragam simpulan yang disampaikan oleh teman-temanmu. Menggerinda ini penting sekali untuk pahat. Tahapannya tadi seperti yang disimpulkan oleh kelompok 5 terwakili oleh Adit Sudarsono. Terus juga yang perlu diketahui adalah kondisi bahaya oleh Ahmad Arif Afandi tadi, yang mana kalau sampai berubah warna berarti kekerasan nanti pada pahat itu akan berbeda.
sehingga nanti hasilnya ketika untuk mubut itu berbeda. Sehingga anak-anak perlu cermat bagaimana mengkondisikan pahat itu ketika diasah warnanya tetap sama, tidak berlebihan dari tingkat panas yang ada. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih pertemuan hari ini anak-anak. Pertemuan-pertemuan selanjutnya saya minta anak-anak lebih interaktif lagi, lebih familiar lagi dengan aplikasi Zoom ini, karena nanti kita bisa jadi semakin jauh jaraknya, sehingga nanti anak-anak akan sudah paham yang bagaimana menggunakan polling, bagaimana menggunakan share screen, nanti bagaimana kalian presentasi menampilkan hasil laporan kalian, hasil pekerjaan kalian itu di share screen, itu kalian akan belajar sampai tahapan itu. Tapi sejauh ini kalian sudah belajar banyak bagaimana aplikasi dari polling, terus aplikasi dari Chrome untuk copy link dari link bit.ly yang ada tadi, terus lagi tadi sudah breakout room untuk diskusi di kelompoknya masing-masing, itu luar biasa. Saya berharap setiap detail pembelajaran, tiap pertemuan itu merupakan kesempatan belajar kalian, ada pengalaman baru, ada ilmu baru, ada wawasan baru yang kalian bawa pulang, yang bisa kalian kumpulkan sehingga nanti bisa menjadi bekal kalian setelah lulus. Baik, terima kasih anak-anak, karena tadi diawali dengan doa, saya minta volunteer relawan satu anak untuk memimpin doa sebelum kelas kita akhiri. Silakan yang berkenan melakukan mimpin doa, silakan. Duduk siap, Adi Waloya ya. Baik, silakan. berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih Di Waloyo ya sudah memimpin doa. Ini sinyal saya buruk, makanya kameranya mati. Baik, anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya coba closing untuk pembelajarannya. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Kita sudah menerapkan segala aplikasi pembelajaran yang ada. Ini akan saya coba akhiri. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Pak Tori akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.